Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Aldo Nugroho dari kelas PAIG semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait toharoh, bab terkait toharoh fikih. Untuk melakukan atau melaksanakan ujian tengah semester studi fikih di MTS MA, yang dimana tugas UTS-nya untuk membuat sebuah video menjelaskan tentang bab toharoh. Baik, pertama kita akan saya akan menjelaskan terkait toharoh secara umum. Toharoh secara bahasa artinya bersih atau suci, sedangkan secara istilah toharoh diartikan sebagai suatu kegiatan bersuci dari najis maupun hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang mewajibkan bersuci, seperti sholat, seperti halnya membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, yang dimana syarat untuk melakukan ibadah itu dengan cara kita itu harus suci, badan kita harus suci dari najis maupun hadas. Sebenarnya bukan soal badan saja, kan, tetapi pakaian, misalkan baju pun juga harus bersih dari najis maupun hadas. Selanjutnya terkait toharoh dari mazhab Imam Maliki, misalkan dari mazhab Imam Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah, sifat yang orang memilikinya dibolehkan. Sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Jadi di mazhab Imam Maliki ini maksudnya itu adalah toharoh itu adalah dibolehkannya kita untuk beribadah dengan pakaian yang kita gunakan secara suci, dan juga tempat untuk ibadah tersebut juga suci. Dari apa? Sucinya itu dari najis maupun dari hadas tersebut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, toharoh dipergunakan atau digunakan untuk dua makna. Yang pertama itu adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkanlah sholat atau ibadah, seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis atau mengerjakan sesuatu yang bermakna dengan wudhu dan tayamum, itu adalah toharoh. Sedangkan yang kedua, toharoh itu berarti juga suci dari semua najis, suci dari semua hadas. Jadi misalkan pakaian saya ini terkena kotoran burung, maka saya harus membersihkan pakaian saya ini agar kotoran tersebut hilang, sehingga saya benar-benar yakin ketika saya memakai pakaian ini untuk sholat, maka saya ini dalam keadaan yang sudah toharoh, yang sudah bersuci. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai najis dan hadas. Najis itu secara bahasa adalah kotoran, sedang secara istilah adalah kotoran yang menjadi sebab atau penyebab terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Misalkan tadi, misalkan saya sedang melakukan buang air besar misalkan, lalu ternyata saya itu membersihkannya itu kurang bersih, sehingga itu bisa menyebabkan yang adanya najis. Najis sendiri dibagi menjadi 3. Najis mukhafafah, yang artinya najis yang ringan, seperti halnya air seni bayi laki-laki yang masih menyusui ASI dari ibunya. Sehingga jika kita terkena, atau misalkan tempat ibadah kita terkena air kencing dari bayi laki-laki yang masih minum ASI tersebut, maka kita cukup untuk memercikkan air agar bersih tempatnya. Selanjutnya ada juga najis mutawasitoh, yaitu najis yang tengah-tengah. Maksudnya itu najisnya itu misalkan ada darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Dimana cara membersihkannya pun cukup dengan disucikan atau disiram. Misalkan lantai rumah saya itu terkena air kencing dari anak yang masih belum balik. Maksudnya anak tersebut masih anak kecil, misal umur 2 tahun, yang kencingnya masih sembarangan ketika tidak dipakaikan
tidak dipakaikan sejenis pampers ya, maka anak tersebut bisa saja kencing di lantai dan sehingga ke lantai tersebut menjadi terkena najis dari air kencing tersebut, sehingga kita harus membersihkannya dengan kita siram sehingga lantai kita itu bisa bersih. Selanjutnya ada juga najis mughaladhah. Misalkan saya terkena air liur dari anjing ataupun babi, maka saya harus membersihkannya dengan air yang mengalir sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu kita campur dengan tanah. Maksudnya itu bukan hanya cuman dengan air, tapi juga dengan debu atau dengan tanah yang suci, tanah tersebut yang bersih. Selanjutnya kita akan bahas terkait hadas. Hadasnya tersebut ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Misalkan kencing atau buang air besar. Terus ketika kita menyentuh kemaluan kita atau menyentuh kubul atau dubur kita, maka itu juga kita terkena yang namanya hadas kecil, sehingga kita harus berwudu. Kita harus berwudu atau tayamum ketika kita mau melakukan suatu ibadah, misalkan sholat. Selanjutnya ada hadas besar, yang artinya kita harus mandi junub, mandi wajib, mandi besar. Dan setelah itu baru kita bisa tayamum atau berwudu. Hadas besar ini misalkan keluar air mani, terus berhubungan suami istri. Ada lagi juga tentang nifas, wanita yang setelah melahirkan terkeluar darah, itu nifas ataupun haid atau menstruasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat untuk bersuci. Misalkan air, ada debu, ada tanah, ada batu, ada daun. Misal ketika kita mau ambil wudhu di suatu desa yang pelosok gitu, terus ternyata tidak ada air, kita ke sungai pun tidak ada air, maka kita bisa apa? Maka kita bisa menggunakan tayamum dengan cara mengusapkan ke bagian-bagian anggota tubuh kita seperti halnya berwudu, akan tetapi menggunakan debu. Dan tentu saja itu semua juga harus suci untuk alat-alatnya. Untuk air sendiri, misalkan air tersebut tidak berwarna, air tersebut tidak berbau, air tersebut tidak berasa, maka itu bisa dikategorikan sebagai air yang suci dan mensucikan. Untuk misalkan wudu dan tayamum tadi, untuk wudu misalkan ulama Syafi'iyah, golongan Imam Syafi'iyah itu kalau berwudu misal mengusap kepala pun tidak sampai belakang, tidak sampai membasahi semua kepala, tidak membasahi semua rambut. Tetapi berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, misalnya mazhab Imam Maliki yang biasanya itu mengusapnya itu sampai semuanya, sampai basah gitu. Maka jumhur ulama ini kita bisa berbeda pendapat, akan tetapi kita harus memilih yang sesuai dengan golongan kita di masyarakat kita saja. Kita di masyarakat Indonesia golongan Imam Syafi'i, maka kita mengambil yang mazhab Imam Syafi'iyah. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya terkait bab thaharah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 mengatakan bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maka kita harus selalu senantiasa menyucikan diri kita sendiri, bukan hanya badan anggota tubuh, tapi juga pakaian maupun tempat-tempat untuk kita ibadah nantinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Aku qouli wa astaghfir, innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.